Halo teman-teman semua. Selamat datang di video edukasi. Eh, Halo teman-teman semua. Selamat datang di video edukasi terkait metode Chinese. Jadi video ini merupakan salah satu video tugas mata kuliah Pendidikan Anak Tunarungu Universitas Sanata Dharma. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu, yang pertama itu saya sendiri, yaitu Ryogi Baskoro Dewanto, dengan NIM belakang 045. Yang kedua ada Maria Putri Patrician 2 dengan NIM belakang 052. Yang ketiga ada Herlin Widyastuti dengan NIM belakang 094. Dan yang keempat ada Agita Eva Angelita dengan NIM belakang 130. Latihan membaca dan menulis teknis. Latihan membaca dan menulis teknis ini dimaksudkan untuk membantu pada anak tunarungu mengenali suatu kata, sehingga dengan demikian makna katanya juga mudah muncul. Untuk melatih anak tunarungu agar memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis teknis dapat digunakan dengan beberapa metode. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada chaining atau merangkai, yang kedua sandwiching atau menggabungkan, yang ketiga trio, dan click clock. Nah, pada bagian ini yang akan kami bahas adalah chaining. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian chaining. Chaining adalah merangkai atau menghubungkan banyak input yang berbeda-beda menjadi satu rangkaian. Dalam latihan chaining, yang dihubungkan adalah finger spelling, isyarat, dan cara representasi lainnya untuk dapat menemukan kata yang dimaksudkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan chaining. Tujuan chaining adalah untuk memfasilitasi pengenalan dan pemahaman kosakata secara interaktif melalui berbagai modalitas input yang diberikan pengguna. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi, mengasosiasikan, dan memaknai kata-kata baru atau yang kurang familiar berdasarkan konteks, petunjuk, visual, pendengaran, atau jenis informasi lainnya yang disajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat chaining. Manfaat penggunaan teknik chaining dalam membaca dan menulis teknis, yang pertama itu adalah membantu memperkuat asosiasi antara bentuk tulisan, finger spelling, isyarat, dan ucapan. Yang kedua, memudahkan anak dalam mengenali atau mengingat kata secara utuh. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan membaca teknis secara bertahap dan sistematis. Yang keempat, membantu memahami makna kata dengan lebih cepat dan tepat. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri anak dalam berkomunikasi. Versi rangkaian chaining yang pertama, yaitu finger spelling, tulisan kata, lalu isyarat. Langkah pertama, guru memperagakan finger spelling huruf-huruf kata K, U, D, A satu persatu menggunakan bahasa isyarat abjad. Lalu yang kedua, anak menebak dan menyebutkan kata yang dibentuk. Jadi setelah guru memperagakan finger spelling KUDA, anak menyebut kuda. Nah, selanjutnya yang bagian tulisan kata, guru menunjukkan tulisan kata tersebut kuda. Tulisan itu ditampilkan di papan atau di kertas. Yang keempat adalah isyarat, anak memperagakan bahasa isyarat untuk kata kuda menggunakan bahasa isyarat dalam sibi atau satu jari. Halo, jadi tadi teman saya ini telah menjelaskan versi rangkaian chaining yang pertama. Sekarang saya akan masuk menjelaskan versi rangkaian chaining yang kedua. Seperti contoh di PPT tadi, itu ada urutan di mana ada ucapan, finger spelling atau ejaan jari, kemudian ada isyarat, dan keempat itu menuliskan katanya. Nah, untuk ucapan ini adalah komunikasi verbal, yaitu berbicara secara langsung menggunakan suara. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan finger spelling atau ejaan jari. Nah, ini menggunakan metode mengeja kata per huruf menggunakan jari tangan, biasanya dalam bahasa isyarat.
seperti ada contoh tadi yaitu hewan kuda. Kemudian kita lanjut ke isyarat. Nah, isyarat sendiri itu adalah gerakan tangan, tubuh, atau ekspresi wajah yang digunakan dalam bahasa isyarat untuk menyampaikan kata atau kalimat secara visual. Nah, kemudian kita akan masuk yang terakhir yaitu menuliskan katanya. Nah, menuliskan katanya ini merupakan komunikasi terakhir yaitu menuliskan maksud dari ketiga rangkaian tadi. Nah, terus maksud dari urutan tersebut itu adalah menggambarkan berbagai cara untuk mengkomunikasikan satu kata kepada orang lain, terutama dalam konteks komunikasi dengan teman tuli. Nah, yang teman-teman bisa lihat sendiri seperti pada PPT kami, di situ ada contoh menyampaikan kata kuda sendiri. Nah, kesimpulannya adalah urutan ini adalah tahapan alternatif dalam menyampaikan pesan agar komunikasi tetap berjalan lancar, terutama dalam situasi inklusi dengan teman tuli atau dalam pembelajaran bahasa isyarat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke versi rangkaian chaining yang ketiga, di mana ada tulisan kata, finger spelling, dan ucapan. Sama seperti versi chaining yang kedua tadi, yang ketiga ini mungkin diawali dengan tulisan kata terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan finger spelling atau ejaan jari, dan terakhir adalah ucapan. Nah, sama seperti penjelasannya tadi teman-teman, maksud dari urutan ini itu adalah proses atau strategi komunikasi dari bentuk tertulis ke bentuk verbal melalui finger spelling. Nah, mungkin jika seseorang hanya mengetahui kata dalam bentuk tulisan atau kata tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang tuli atau dalam konteks belajar bahasa isyarat dengan mengeja huruf-hurufnya menggunakan finger spelling. Nah, setelah kata dieja dengan finger spelling, orang menerima pesan dapat memahami kata tersebut lalu mengucapkannya secara lisan jika diperlukan. Nah, seperti teman-teman lihat contohnya yang ada di PPT ini, itu adalah salah satu contoh dari kelompok kami yang kami berikan. Nah, kesimpulannya adalah urutan ini menunjukkan bahwa transformasi komunikasi dari bentuk tertulis ke bentuk verbal melalui perantara finger spelling. Nah, jadi finger spelling di sini adalah sebagai perantara ya teman-teman. Ini sangat berguna dalam pembelajaran bahasa isyarat, komunikasi dengan teman tuli, atau saat mengenalkan kata baru yang belum ada isyaratnya, sehingga pesan tetap dapat dipahami dengan berbagai cara. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang CB. Nah, dalam PPT tersebut teman-teman bisa melihat contoh abjad dengan menggunakan CB. Nah, CB itu adalah bagian dari sistem bahasa Indonesia atau yang lebih disingkat dengan CB, yaitu sebuah sistem bahasa isyarat yang dirancang secara sistematis dan baku untuk mewakili kosakata bahasa Indonesia yang digunakan menggunakan gerakan tangan dan jari. Nah, CB sendiri itu dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai standar komunikasi nonverbal yang menyesuaikan dengan struktur tata bahasa Indonesia lisan. Nah, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang yang sudah menguasai bahasa Indonesia. Nah, finger CB sendiri adalah metode mengeja huruf per huruf yang sudah teman-teman tuli pelajari, terutama dimana itu bisa menyampaikan nama tempat, nama atau kata-kata yang belum memiliki isyarat khusus dalam CB itu sendiri. Nah, sistem untuk CB ini itu memakai satu tangan dan memiliki aturan posisi tangan dan gerakan yang terstruktur. Finger CB penting dalam pendidikan dan komunikasi formal bagi penyandang tuli di Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan CB untuk nama saya. Nah, nama saya itu adalah Cia. Di sini Cia itu sesuai yang ada di PPT kami, contohnya itu C itu seperti ini. Kemudian I itu diwakili dengan jari kelingking diangkat seperti ini. Kemudian untuk A itu teman-teman bisa melipatnya seperti ini. Jadi jari yang lain itu ditekuk ke dalam dan jari jempolnya itu mengeluar seperti ini, sehingga dibaca Cia seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini dapat membantu teman-teman dapat mempelajari CB itu sendiri dan rangkaian chaining. Terima kasih. Selanjutnya itu ada isyarat. Nah, di sini isyarat ini teman-teman semua dapat menggunakan isyarat tersebut
kepada sesama atau lawan bicara yang sudah akrab atau sudah dekat istilahnya. Jadi jika teman-teman semua ingin berkomunikasi dengan teman yang memiliki disabilitas tunarungu eh, dan sekiranya hubungan kalian sudah sangat dekat atau ya sudah sering berkomunikasi, kalian dapat menggunakan contoh-contoh isyarat tersebut. Contohnya, kalau dengan pasangan atau teman yang atau sahabat yang cukup dekat, kalian bisa menggunakan isyarat. Itu I love you, itu teman-teman. Nah, kalau disingkat lagi menjadi isyarat seperti ini. I love you. Kemudian ada ini heart atau sarangeo. Tuh. Nah, isyarat-isyarat ini dapat kita ungkapkan kepada teman-teman yang kita sayang atau kekasih yang kita sayang. Kemudian ada shake. Atau kita mau minum bersama yuk. Kita bisa shake. Ayo kita minum bersama. Atau kita ngopi yuk ngopi. Gitu. Bisa juga kita gunakan. Udah good luck. Tuh. Nah, hug. Hug. Pengen peluk tapi dari jauh atau ada teman kita gitu. Aku mau hug. Boleh enggak? Gitu. Tapi dengan bahasa isyarat. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Berikut ada contohnya. Kemudian juga ada representasi lainnya. Nah, ini tuh sama kayak isyarat yang sebelumnya saya bahas. Itu kayak hello, hello, hello. Uh, terus kemudian ada my name is, bisa langsung kita atau namaku kalian sebutkan dan kalian mau nanya nama balik. Kemudian ada thank you, ada yes, 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 gitu. Kemudian ada help. Nah, biasanya ini juga bisa menjadi simbol kalau teman-teman pengen tertolong gitu atau sebuah kode kalau kalian pengen minta tolong atau kalian sedang dalam kondisi yang sangat berisiko, kalian bisa atau kalian mau minta tolong ke teman kalian yang memiliki disabilitas tunarungu, kalian juga bisa seperti ini. Dan terus juga ada I love you yang tadi. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, finger spelling ini menjadi salah satu rangkaian yang sangat penting dalam penggunaan metode chaining atau rantai. Nah, semisalkan salah satu contohnya metode chaining sendiri, eh, misalkan eh, seorang anak ya memiliki disabilitas tunarungu, kemudian ia ingin minta tolong kepada gurunya. Nah, mungkin eh, lebih cepat atau bisa lebih ditangkap mudah oleh gurunya kalau si anak tersebut ingin minta tolong. Nah, fingerprint sendiri ini misalnya tadi guru atau pendamping memberikan sebuah gambar anak yang ingin meminta tolong atau membutuhkan bantuan kepada teman atau gurunya dalam bentuk kartu, bisa juga atau gambar. Kemudian mereka bisa menebak lagi dengan tulisan dan mereka eh, mengeluar menyimpulkan atau outputnya dari chaining itu sendiri dengan finger spelling atau bahasa isyarat. Itu tadi dengan tolong langsung gini set itu sebagai rangkaian kesimpulannya atau outputnya anak tersebut memahami gambar yang diberikan oleh gurunya set tinggal ini atau dia juga bisa eh, ada gambar seorang anak yang menyayangi ibunya tuh, tinggal gini set tuh atau bahasa isyaratnya yang menjadi salah satu rangkaian itu tadi eh, guru dapat memberikan flashcard atau gambar tadi itu yang gambar seorang anak sangat menyayangi ibunya sedang menghak kemudian ada tulisannya apa gitu kan seorang anak Rina menyayangi ibunya terus terus spellingnya apa Eh, bahasa isyaratnya mereka bisa langsung menyimpulkan ini hak atau bisa juga kita rangkai dengan CB di sini di CB ya teman bisa langsung sayang gitu bisa menyayangi ibunya berarti kan M E E gitu N N terus
terus ada Y, semuanya A, N lagi, N, ada G, terus A lagi, gitu kan cukup lama teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin anak tersebut sudah mahir, sudah terbiasa menggunakan finger spelling, mungkin akan cepat mengeluarkan output berdasarkan finger spelling atau penggunaan jari atau bahasa jari. Nah, isyarat-isyarat di sini merupakan uh, isyarat-isyarat yang bisa mudah untuk menyampaikan informasi kepada lawan bicara. Nah, kemudian CB ini juga semisalkan dapat kita gunakan menjadi salah satu bagian dari rangkaian chaining itu tadi ya teman-teman ya. Misalkan eh, apa ya, sapi gitu ya. Sapi berarti kan finger spellingnya ada S mana? Di sini dari contohnya itu ada S, terus jadi S itu seperti itu teman. S, A, P, P, maaf, P, atau gini juga bisa. P, terus ada I, sapi. Nah, dengan penggunaan finger spelling itu, anak menangkap dari hasil penggunaan finger spelling kira-kira apa? Oh, sapi. Nah, terus ada tulisannya atau gambar gitu. Gambar sapi, kemudian ada penggunaan huruf braille atau ya banyak lainnya. Kemudian outputnya dapat kita gunakan anak tersebut menulis apa sih artinya dari yang tadinya awalnya kita menggunakan finger spelling tadi ada S, A, A, P, P, I. Kemudian ada gambar sapinya, terus ada huruf braille-nya atau kita bisa menggunakan bahasa isyarat tuh dengan memperagakan mo gitu, dengan suara. Ya tapi kan nggak mungkin ya mak. Nah, itu bisa menggunakan memperagakan itu sapi gitu. Nah, outputnya bisa juga dengan menulis sapi. Nah, itu kalau anak tersebut bisa menyimpulkan dengan menulis dengan benar sapi, berarti penggunaan chaining itu dapat berhasil. Tuh. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, latihan membaca dan menulis teknis bertujuan untuk melatih anak tunarungu dalam mengenali kata beserta maknanya melalui berbagai bentuk representasi. Salah satu teknik yang digunakan adalah chaining yang sudah kita bahas tadi, yaitu menggabungkan tulisan, finger spelling, isyarat, dan ucapan dalam satu rangkaian. Latihan untuk menemukan suatu kata yang dimaksud. Jadi teknik ini efektif memperkuat keterkaitan antar bentuk representasi sehingga memudahkan anak tunarungu dalam mengenali, menulis, mengucapkan, dan memahami makna kata secara menyeluruh. Bukan hanya 1-2 saja. Dengan latihan yang rutin dan terstruktur, kemampuan literasi teknis anak akan meningkat lebih cepat dan lebih baik. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait metode pembelajaran chaining. Nah, bagi teman-teman yang memiliki informasi lebih terkait metode pembelajaran chaining ini, teman-teman semua dapat memberikan informasi melalui kolom komentar di bawah. Kurang lebih kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan bisa memberikan saran di kolom komentar di bawah ya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Bye-bye.